Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Rahmat TV yang dirahmati Allah. Pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Itu semua karena nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Alhamdulillah. Pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara Rasulullah SAW memberikan kita contoh cara membina rumah tangga atau cara mencintai istri kita, sehingga dalam rumah tangga terjadi keharmonisan, terjadi ketransparanan, keterbukaan, apa adanya. Tidak ada yang kita sembunyikan antara suami dan istri, tidak ada, tetapi saling bercerita, saling curhat. Ada masalah kita saling menceritakan, ada sesuatu yang kita inginkan maka kita saling berdiskusi. Itulah cara-cara yang perlu kita bina dalam sebuah rumah tangga. Maka tidak lain yang menjadi tolak ukur contoh kita adalah baginda Rasulullah SAW dalam membangun sebuah rumah tangga, yang dimana dari istri Rasulullah yang paling banyak diceritakan yaitu tentang Rasulullah mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu contoh yang Rasulullah berikan kepada kita yaitu pada saat dulu Rasulullah pulang dari masjid, setelah beliau melaksanakan salat Isya berjamaah dengan para sahabat, Rasulullah tidak langsung pulang, tetapi bercengkrama dengan para sahabat, kemudian berbicara dengan para sahabat. Kemudian baru Rasulullah pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Rasulullah tidak menemukan Siti Aisyah sedang terjaga atau sedang bangun, tidak. Tetapi Siti Aisyah saat itu sedang tidur. Dan Rasulullah mengetuk pintu dengan ketukan yang pelan, kemudian panggilan yang pelan. Tetapi itu juga Aisyah tidak bangun. Kembali Rasulullah mengetuk pintu dengan sama ketukan yang pertama, yang kedua, yang ketiga tetap pelan, dan panggilan juga tetap pelan. Tapi Aisyah tidak bangun karena terlelap dia tidur. Maka Rasulullah tidur di depan rumah beliau, tidak memaksakan Aisyah untuk bangun, dan tidak marah Rasulullah Aisyah tidak bangun, tidak. Tetapi Rasulullah malah menghormati istri beliau sedang istirahat, tidak dipaksakan untuk bangun, tidak. Tapi Rasulullah tidur di depan rumah beliau. Ini contoh bahwa kita sebagai seorang suami pasti pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Pasti kita seorang suami pernah mengalami, kita baru pulang kemudian istri sedang tidur di rumah, kemudian pas kita bangun tidak bisa bangun. Pernah kita mengalami. Tetapi kebanyakan kita paksa istri kita bangun dengan panggilan-panggilan yang keras, kita gedor pintu. Jarang kita sebagai laki-laki kalau istri tidak bangun maka kita tidur, tidak paksakan, kita di teras menunggu istri bangun. Ini apalagi marah, Rasulullah tidak marah. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini adalah bagaimana Rasulullah pada suatu malam, di sepertiga malam Rasulullah akan bangun melaksanakan sholat malam. Tapi saat itu kebetulan kaki Siti Aisyah berada di atas kaki Rasulullah SAW, di atas betis Rasulullah. Sekarang Rasulullah akan bangun. Bagaimana caranya supaya Aisyah tidak ikut bangun? Karena Aisyah sedang tidur terlelap. Bagaimana Nabi Muhammad caranya bangun supaya Aisyah tidak terganggu tidurnya? Sehingga Rasulullah dengan sangat pelan mengangkat kaki Siti Aisyah, dipinggirkan dengan cara yang pelan supaya Aisyah tidak terbangun. Kemudian Rasulullah pun jalan
turun dari ranjang dengan cara yang pelan supaya tidak mengganggu istirahat dari Siti Aisyah. Ini contoh yang sangat luar biasa bagi kita semua untuk bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan di rumah tangga kita, sehingga keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga tidak ada yang kita rahasia-rahasiakan. Kita terbuka dengan istri, terbuka dengan suami, maka itu adalah kunci bahwa keluarga akan sakinah mawaddah warahmah, kasih sayang akan terjaga. Tetapi sebaliknya, kalau kita sebagai suami cepat marah, istri salah sedikit kita marah, istri masak keasinan misalkan kita marah. Ya kalau istri masak keasinan, maka apa beratnya kita suami mengatakan lauk yang istri suguhkan sangat enak, atau lauk kita yang dibuatkan istri kepedesan. Jangan berat kita mengatakan makanan istri, masakan istri sangat enak dan sangat sedap. Walaupun nanti suatu hari kita akan kasih tahu dengan cara yang baik. Bukan harus kalau istri salah kemudian langsung kita tegur, tidak. Ada cara-cara yang baik, cara-cara yang perlu kita bangun. Kita bangun keharmonisan rumah tangga, kita bangun cara-cara berkeluarga yang baik, sehingga dalam proses rumah tangga, mendidik anak bisa berjalan dengan baik. Suami istri bersinergi, kita bangun kepercayaan satu sama lain dalam hal kehidupan rumah tangga. Maka tidak ada rahasia di antara istri sama suami. Mari saling terbuka, mari saling memberi nasihat-nasihat yang baik, tidak dengan cara harus sembunyi-sembunyi dalam hal apapun, tidak, tapi perlu kita keterbukaan dalam rumah tangga. Kemudian sebagai suami jangan terlalu cepat marah apabila kalau istri ada melakukan suatu kesalahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai seorang suami, supaya tingkat emosi kita bisa kita kurangi, jangan sampai, atau bahkan kita hilangkan. Gak usah kita marah-marah, istri kita capek, bangun pagi, istri sholat subuh pasti akan memegang sesuatu di rumah itu. Dia akan cuci piring, dia akan cuci baju, setelah cuci baju dia akan membersihkan rumah, serumah dia akan masak, menyiapkan buat kita semua. Kita sebagai seorang suami bersyukur punya istri yang setia mendampingi kita, yang setia bersama kita dari sejak kita bangun bareng rumah tangga itu, dari sejak kita nol sampai ada misalkan. Alhamdulillah, kalau belum maka kita sama-sama bersabar, kita berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.